Baik, untuk membahas ini sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Dari ujung sebelah sana ada Bung Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam, Bung Hensat. Ya, gitu dong. Selamat malam. Udah lama ya nggak pakai mic-nya. Ya. Ada Bung Ciko Hakim, juru bicara PD Perjuangan. Selamat malam. Malam, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Sekjen Anyar kita ini. Sekjen Anyar Pak Sarmuji, selamat malam. Pak Selamat malam, Bagi, selamat malam. Golkar, ya. Dan di ujung sana Bung Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh iya, tepuk tangan juga untuk adik-adik kita dari Atma Jaya dan juga dari UNJ. Selamat malam semuanya. Pada ngikutin nggak konstelasi politik terakhir? Ngikutin? Ngikutin nggak? Seru nggak? Seru ya, seru katanya. Seru nggak? Seru ya. Kalau saya, Chief, saya boleh nggak bilang ini the most epic political drama of the year. Benar nggak sih? Iya, saya mau bilang 3 hal untuk menjawab itu. Yang pertama, biasanya saya pakai baju Free Palestine, hari ini pakai Timnas. Oh, bukan warna merah gitu ya? Oh iya, enggak, Timnas. Okay. Timnas Hafri ini karena saya yakin manuver apapun, ini the most epic apapun dalam tahun ini harus kita perhatikan dalam 52 hari lagi. Kita menyongsong presiden baru yang mudah-mudahan lebih baik. Dan terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena masih ada peranannya nih di Pilkada sampai 20 Oktober. Dan sesudah 20 Oktober itu ada 37 hari lagi menuju Pilkada ya. Sebentar. Yang saya rasa akan berbeda. Sebentar, Tapi, tunggu. ya. Ini kalimatnya bersayap. Masih ada peranan Pak Jokowi dalam Oh Pilkada ini? masih karena kan ini. Dalam konteks apa ini? Positif, Konteks negatif atau? Saya boleh yang kedua dulu ya. Yang kedua itu adalah yang positif bahwa apapun ini hebohnya gitu ya Pilkada ini. Saya yakin bangsa Indonesia itu nanti akan makin berprestasi. Kita sudah ya, timnas kita sudah pernah mengalahkan Argentina loh 2-1. Wow ya. Penting itu ya. Penting. Saya tentu saja suka juga dengan Coach Sins misalnya, tapi Coach Indra Safri. Kita nggak bahas bola dulu nih, bahas saya ini mau dulu. bilang Analoginya dia jangan menjadi lama-lama. orang yang bisa membawa Indonesia. Kita pernah mengalahkan Argentina. Ya. Jadi kita bisa mencapai prestasi di masa yang akan datang. Menjawab yang tadi, saya mau mengatakan bahwa iya harus kita sadari. Nggak bisa nih dalam hari-hari ini sampai 23.59 loh. Ya, jadi, masih ada 4 jam lagi. Jadi 23.59 kalau ada yang ngetok kantor KPU, tok. Pak, saya mau daftar, masih harus dilayani, ya kan? Siapa tahu Jawa Barat berbeda. Saya nggak tahu, tanya Ciko nih misalnya. Pertanyaannya, Iya, pertanyaan masih saya ada, tadi masih akan ada yang mendaftar ini sampai menjelang malam. Loh. Jawa Barat, nah, mumpung udah disampaikan sebentar ya, Tapi Cip ya. saya tadi mengatakan masih ada peranannya Pak Joko Widodo, ya kan? Karena kan masih di era Pak Joko Widodo dengan segala ininya sampai pada 20 Oktober ketika kita punya presiden baru, sekali lagi selamat datang presiden baru. Di era itu kemudian hasil pilkada akan ditentukan dari interaksi dari 20 Oktober sampai 27 November. Betul Pak Sarmuji ya? Pak Sarmuji aja senyum-senyum. Sebelum ke Pak Sarmuji, saya ini tertarik dengan pertanyaan tadi udah disinggung Jawa Barat. Nah, Jawa Barat boleh nggak mungkin teman-teman menampilkan ini yang lagi beredar rame Jawa Barat? Apakah benar ini katanya ada kejutan? Jawa Barat PDIP belum memajukan calon juga kan? Masih ada waktu sampai jam 23.59. Masih ada waktu sampai 23.59, kita lihat dulu ya ini informasi yang beredar. Ini ramai sekali loh Bung Ciko ya, saya juga penasaran ini apakah ini beritanya benar terkonfirmasi. PDIP siapkan kandidat kejutan untuk Pilgub Jawa Barat. Siapa? Tanda tanya. Anies Baswedan, itu bukan tanda pernyataan ya, tadi tanda tanya juga di belakangnya. Itu. Bisa dijawab sebagai jubir atau jangan-jangan jubir juga nggak tahu nih siapa. Ini benar-benar nggak pura-pura, tapi memang sedang mungkin dibicarakan secara intens, tapi juga terbatas tokoh-tokoh di internal kami, senior-senior, termasuk mungkin pastinya Ibu Megawati Soekarno Putri yang nanti akan memutuskan. Ini saking hanya dewa-dewa yang tahu. Dan jubir juga nggak tahu. Jangan-jangan calonnya juga nggak tahu. Bukan hanya jubir yang nggak tahu, calonnya juga nggak tahu. Jadi memang dicalonkan. template jawabannya untuk teman-teman yang berada di grup narasumber PDI Perjuangan itu memang bersabar aja, tunggu sampai akhir. Bersabar saja. Terusnya Gitu. Tapi gini, pada prinsipnya yang bisa hampir pasti dipastikan itu adalah kami akan mengusung kader ya. Oke. Di salah satu nama atau di kedua-duanya. Nah, salah satu nama maksudnya cagup atau cawagup atau kedua-duanya cagup dan cawagup. Jadi gini, kalau kita kembali tadi disampaikan ya, apa yang menjadi putusan MK ini kan suatu
satu kebahagiaan nomor satu bagi rakyat, bagi bangsa dan negara kita ini ya, bagi demokrasi. Ini kemenangan bagi demokrasi. Artinya beragamnya pilihan itu kembali ada. Betul. Kemungkinan terkait itu. Dan kami meyakini orang selalu mengaitkannya tentang PDI Perjuangan. Tetapi sesungguhnya partai-partai lain termasuk PR Partai aja sih, Golkar. siapa sih yang mengaitkan Enggak, dengan termasuk PDI partai Perjuangan? banyak yang mengatakan PDI Perjuangan senang nih bisa nyalonin sendiri di DKI misalnya kan gitu. Tapi kan ada 545 pilkada di mana kami meyakini Golkar juga bersukaria atas putusan ini dan terbukti karena banyak juga akhirnya konstelasi dan perubahan-perubahan di berbagai daerah ya kan, perubahan terkait dukungan, ada juga dukungan-dukungan baru, ada calon-calon baru dan lain-lain. Nah, bagi PDI Perjuangan khususnya sebagai partai ideologis dan partai kader ini sangat membahagiakan. Kami nggak mau pura-pura karena memang sejak awal Ibu Megawati Soekarno Putri dan kami semua yang berada di PDI Perjuangan kalau memang bisa mengusung sendiri, kalau bisa pasangannya juga dua-duanya dari internal kader akan lebih baik lagi. Dan saya rasa emang harus begitu cita-cita semua partai. Bahwa mereka harus bisa menyiapkan kader untuk dimajukan, untuk memajukan daerah tersebut dan harus pede. Kalau saya lihat dan ini kesempatan bagi kita. Bung Ciko, maaf saya potong. Kalau itu saya agak yakin, Bung Hensa, saya juga minta pendapat. Saya agak yakin karena kita ngelihat sejarah ya di Jawa Barat dulu Bu Mega bahkan memaksa kadernya, Pak T.B. Hasanuddin, ingat ya waktu itu walaupun popularitas dan elektabilitas nggak. Hampir Ridwan Kamil waktu itu. Ya, kemudian last minute enggak kan gitu. Ini menunjukkan ya itu saya bolehlah apresiasi berarti mengakomodir ya untuk kader untuk bisa berkembang. Ya. Nah, satu itu. Bung Hensat melihat ini kalau jubir nggak tahu, bahkan calonnya mungkin nggak tahu tuh di Jawa Barat siapa. Kalau Anda sebagai ahli nujum politik, suka gitu Chief, suka kadang-kadang suka ada dia. Enggak, kalau Jawa Barat, kalau dikaitkan dengan PDI Perjuangan ini kan partai kader ya, maka DNA-nya itu DNA perjuangan memang. Jadi dia akan cari tuh siapa kira-kira yang berani maju di Pilkada Jawa Barat. Kadernya. Masalah menang kalah belakangan. Yang penting harus menang kata Ibu Mega kan. Menang kalah belakangan yang penting harus menang. Ya harus menang. Tapi kalau kalah ya udah. Gitu ya, dia nggak nyala-nyalain. Yang penting kadernya itu punya kesempatan untuk bertarung ya. Bentar, kalau kadernya di Jawa Barat itu ya yang pasti ketua DPD-nya ya, yang Pak Ono. Kemudian ada siapa? Rike Diah Pitaloka Jawa Barat. Ya, Rike Diah Pitaloka ya. Jawa Barat, Bung Ciko teman-temannya. Ada masih Kang TB juga ada. Nah, siapa lagi? Kalau menteri yang dekat dengan PDI Perjuangan ada Kang Teten. Jadi sebenarnya kalau kader internal nggak kekurangan lah ya kan. Teman-teman dekat yang mungkin bukan kader tapi simpatisan dan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kita juga banyak. Gitu. Dan itu kan tinggal perkara. Simpatisan kan kayaknya. Nah, ada Bu Susi sahabatnya Bu Mega, ya kan. Siapa lagi Kang? Biar habis nih durasinya. Tebak-tebakan. Ngambek dong. Bentar, kita kasih durasi lebih panjang. Kita jeda dulu ya. Kan bener kan? Dua sisi kita lanjutkan usai jeda saat lagi.